Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten YouTube Cipta Sarana Cendekia bersama saya Vianda Rahmatika sebagai pembawa acara pada konten kali ini. Oke. Nah, sebelum saya memperkenalkan narasumber, boleh ya kita lepas masker aja karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gitu. Oke, silakan. Baik, di konten kali ini saya dan narasumber akan membahas materi yang sangat menarik, yang sangat seru juga, dan ini akan bermanfaat banget buat teman-teman yang akan melanjutkan pendidikannya di jenjang yang lebih tinggi dari SMA ataupun SMK yang tidak linear. Gitu. Oke, langsung saja saya akan mempersilahkan narasumber saya yang sudah mendampingi di sebelah saya. Ini cantik banget ya. Oke, langsung aja perkenalkan diri ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Vianda. Perkenalkan, nama saya Sofia Laidustari, lulusan jurusan akuntansi Universitas Negeri Malang. Mbak Sofi ini mahasiswa Universitas Negeri Malang ya? Iya, benar banget. Tadi sempat berbincang-bincang sedikit ya sama Mbak Sofi sebelum take video ini. Mbak Sofi ini dulunya anak IPA guys, ya, bukan dari SMK jurusan akuntansi maupun SMA IPS. Oke, jadi pendidikan setelah SMA-nya ini memang sengaja mengambil yang tidak linear gitu ya Mbak ya? Sebenarnya dari SMP tuh sempat mikir mau ngambil SMK Mbak, SMK jurusan akuntansi. Tapi berhubung di dekat rumah saya tidak ada SMK negeri yang jurusannya akuntansi, jadi saya memilih ngambil SMA-nya. Dan saya memilih jurusan IPA karena saya dari SD itu suka hitung-menghitung Mbak. Jadi langsung aja ngambil jurusan IPA yang identik dengan matematika, fisika, kimia kayak gitu. Oke, boleh tahu nggak Mbak dulu SMA, kemudian mengambil jurusan IPA itu SMA-nya di mana? SMA saya dulu di SMA 1 Purwosari. SMA negeri ya? SMA Negeri 1 Purwosari. Negeri 1 Purwosari. Oke, berarti Mbak Sofi ini asalnya dari Purwosari itu Pasuruan ya Mbak ya? Iya, Pasuruan Mbak, benar Oke. banget. Kemudian dulu waktu mengambil jurusan akuntansi di Universitas Negeri Malang itu gambaran pertamanya tuh kayak gimana sih Mbak? Apakah Mbak Sofi langsung enjoy terus bisa mengikuti? Sebenarnya saya mau cerita kenapa saya memilih jurusan akuntansi dulu ya Mbak ya. Jadi saya tuh dulu sempat mikir mau ngambil jurusan matematika. Cuman saya mikir setelah kuliah ngambil jurusan matematika saya tuh mau ngapain. Jadi saya lebih mikir profesi apa sih yang mau saya tekunin setelah kuliah. Dan di situ saya sering lihat berita kan Mbak. Kebetulan waktu itu lihatnya itu pas korupsi gitu loh. Dan di situ ada berita KPK yang berhasil berantas korupsi. Jadi di situ saya tertarik pada dunia keuangan, khususnya audit. Jadi saya memutuskan untuk mengambil jurusan akuntansi. Dan salahnya saya waktu SMP itu nggak searching jurusan akuntansi itu masuk di ranah saintek apa soshum. Jadi saya nggak tahu kalau akuntansi itu ranahnya soshum. Jadi saya waktu SMA ya itu tadi lebih mementingkan keinginan saya yang lebih suka hitung-hitung gitu loh Mbak. Jadi saya ngambil IPA aja gitu. Nah kemudian Mbak Sofi dulu itu di SMA-nya itu apa nggak ada ini ya sosialisasi dari mahasiswa-mahasiswa di salah satu kampus atau dari gurunya gitu untuk mengarahkan peserta didiknya itu untuk kuliahnya tuh di mana, kalau dari IPA atau dari IPS gitu gimana? Jadi dulu waktu SMA itu Mbak kita ngambil jurusan IPA, IPS sama bahasa itu ditentukan waktu pendaftaran awal. Jadi kita masuk SMA awal itu langsung langsung ditentukan kamu masuk mana gitu. Kebetulan pilihan pertama saya langsung IPA kan Mbak, terus keterima di IPA dan di situ selama 3 tahun menjalani jadi siswi jurusan IPA. Terus waktu mau kuliah itu baru kepikiran
kalau mau ngambil akuntansi itu ternyata itu lintasnya soshum. Akhirnya saya memilih UM karena waktu itu pendaftaran SNPTN yang bisa lintas jurusan dari IPA ke soshum itu cuma Universitas Negeri Malang. Jadi saya memilih itu. Oh gitu, oke. Kemudian, ini saya mau kepo banget nih ya, karena Mbak Sofi ini berasal dari SMA IPA ya, kemudian ngambil jurusan kuliahnya itu akuntansi. Kira-kira dulu waktu pertama kali masuk ke jurusan akuntansi agak shock atau gimana ya Mbak ya, untuk mengikuti mata kuliah dari dosennya gitu? Atau langsung bisa mengikuti atau gimana? Boleh diceritain nggak Mbak? Kalau saya pribadi jujur syok sih Mbak, seperti yang Mbak Vianda katakan tadi. Apalagi kalau di semester 1 itu langsung mata kuliahnya kan pengantar akuntansi. Jadi nggak ada dasar akuntansi yang diajarkan waktu SMK ataupun di ekonomi kan waktu SMA itu. Jadi saya langsung mengikuti mata kuliah pengantar akuntansi, dan apalagi waktu itu dosennya itu baru dari luar negeri Mbak. Jadi ngajarnya itu full pakai bahasa Inggris. Wow. Jadi langsung shock berat lah Mbak. Oke, berarti ada culture shock ya. Iya, terus kemudian apalagi langsung pakai bahasa Inggris. Jadi mungkin untuk yang backgroundnya IPA yang belum sering dengar nama-nama akun atau bahkan gimana akuntansi itu mungkin agak sedikit kesulitan gitu nggak sih Mbak? Iya, atau benar. memang ada temennya Mbak Sofi yang memang dari IPA tapi udah lebih menguasai gitu akuntansinya? Ada beberapa teman saya yang sekelas itu sama-sama dari IPA ya Mbak. Tapi waktu SMA IPA itu ada peminatan ekonomi mereka. Oh, Nah gitu. kebetulan saya waktu SMA itu ngambil peminatannya itu bahasa Jepang sama geografi. Jadi benar-benar nggak dapet sama sekali Iya. ekonomi. Jadi benar-benar nggak tahu pasifa, aktiva itu benar-benar nggak tahu Mbak. Oke, berarti ya memang butuh proses ya Mbak untuk menyesuaikan yang sebelumnya itu SMA-nya IPA, terus kemudian pendidikan lanjutannya di kuliah itu ambilnya yang akuntansi. Oke, tapi sampai detik ini Mbak Sofi enjoy nggak sih dengan keputusannya yang mengambil pendidikan tidak linear itu tadi loh? Gimana Mbak? Ya awalnya sih kayak hampir putus asa sih. Wah, sampai putus asa nih. Kayak minder gitu loh sama teman-teman yang udah stepnya tingkat keahliannya tuh di atas kita yang Iya. apalagi dari jurusan akuntansi kan Mbak. Jadi ya solusinya saya minta ajarin teman-teman yang dari SMK kayak gitu, banyak oke. sharing gitu waktu di perkuliahan gitu Mbak. Kalau dari temennya Mbak Sofi, ini yang satu kelas nih, itu ada yang dari SMK jurusan akuntansi juga ya berarti? Banyak Mbak. Kira-kira kemampuan mereka waktu baru masuk di dunia perkuliahan, terus kemudian Mbak Sofi kan tahu ya teman-temannya yang dari SMA gimana, yang dari SMK gimana, itu ada perbedaan atau sama aja sih Mbak? Gimana? Jelas ada perbedaan Mbak. Jadi mereka kan udah dapat waktu SMK kan udah dapat pengantar akuntansi juga. Jadi semester 1, 2, 3, 4 itu dapat kebanyakan anak SMK akuntansi itu yang mendominasi gitu dari mata kuliah akuntansi. Oke, berarti lebih domain dari SMK akuntansinya ya waktu awal-awal kuliah gitu. Iya. Oke, kemudian bisa diceritain nggak Mbak, dulu waktu baru masuk kuliah, terus ada matkul akuntansi, itu mata kuliah pertama yang diajarkan oleh dosen selain pengantar akuntansi, itu kira-kira apa aja Mbak? Biar teman-teman nih yang dari SMA atau SMK yang mau mengambil jurusan akuntansi di kuliahnya itu ada gambaran. Awal-awal perkuliahan itu dikasih apa aja gitu. Jadi waktu mata kuliah pengantar akuntansi yang waktu semester 1 itu kita tuh langsung diperkenalkan yang 3 laporan keuangan itu Mbak, kayak neraca, laba rugi, perubahan ekuitas gitu. Jadi dosen itu tidak mengajarkan detail gimana sih cara menjurnal, karena dianggap mahasiswanya itu bisa belajar sendiri atau udah mampu di tingkat SMK tadi. Jadi gitu Mbak. Itu susahnya kita. Apalagi
pakai bahasa Inggris kan waktu pengantar akuntansi pertama tadi. Jadi kesulitan. Oke. Dan bahkan kalau sesuai dengan pengalaman saya ya, itu mungkin kalau akuntansi nggak paham penjurnalan tuh selanjutnya bakal bingung gitu nggak sih Mbak? Apalagi Iya, kalau kuliah pas awal-awal nggak diajarin jurnal dulu ya, langsung diajarin seperti yang Mbak Sofi sampaikan tadi. Gimana Mbak? Kalau Mbak Sofi juga masih kesulitan gitu nggak memahami jurnal waktu awal-awal kuliah gitu? Iya, cukup kesulitan Mbak. Jadi kita dikasih soal itu langsung persoalan, terus disuruh ngejurnal sendiri, terus langsung suruh bikin buku besar dan lain sebagainya sampai laporan keuangan kayak gitu. Jadi ya gitu tadi, solusinya belajar sendiri sama teman-teman yang dari SMK. Oh iya, padahal dulu Mbak Sofi waktu awal-awal kuliah itu masih offline ya Mbak ya? Iya. Enggak online ya? Apalagi sekarang. Nah, offline aja lumayan kesulitan teman-teman, apalagi yang online. Sebelum kita bahas lebih dalam pembahasan kali ini Mbak, kita minum dulu aja ya, soalnya mungkin agak seret juga ya Mbak. Panas Sofi ya, Mbak? menjelaskan. Saya juga. Oke, langsung aja Mbak, silakan kita minum dulu. Seger banget ya. Mbak Sofi, akuntansi sama pajak itu kan sangat ada keterkaitan ya. Iya, Jadi benar. kalau akuntansi tanpa pajak itu agak kurang, dan pajak tanpa akuntansi itu juga kayaknya gimana gitu. Nah, kalau di perkuliahan, di bangku perkuliahan itu kalau mata kuliah pajak memang diajarkan atau enggak Mbak? Kalau di jurusan saya, mata kuliah pajak yang wajib itu cuma satu mata kuliah perpajakan yang terdiri dari 3 SKS doang, Mbak. Jadi kan saya baru kenal pajak waktu di bangku kuliah kan, Mbak. Oke. Jadi saya mikirnya dulu tuh, saya ini jurusan akuntansi, ngapain sih belajar pajak gitu. Jadi saya mikirnya itu biar kalau misal di perusahaan biar pastinya ada anak pajak sendiri, jurusan pajak sendiri yang Oke. menghandle tentang perpajakan. Jadi ya udahlah asal ikut kelas. Jadi kayak kurang menekunin gitu loh Mbak waktu di bangku perkuliahan. Itu salahnya saya. Soalnya masih belum tahu pajak itu kayak gimana. Oke. Padahal di prakteknya ternyata ilmu pajak itu juga sangat penting ya, Iya, buat teman-teman yang dari jurusan akuntansi, karena misalkan kalau kita ada transaksi pembayaran gaji karyawan, pastinya kan berkaitan dengan PPh 21-nya. Nah, nanti penjurnalannya gimana gitu kan ya, Mbak ya? Iya benar Mbak. Nah, karena di bangku perkuliahan ini mata kuliah pajak itu memang diajarkan 3 SKS aja ya Mbak ya? Iya, Mbak. Itu kan kalau menurut kita memang sangat kurang Sangat untuk kurang. pengetahuannya ya. Mungkin mungkin gimana? dulu waktu kuliah itu cuma diajarin dasar-dasarnya aja, dan PBH 21 yang diperdalam gitu sih Mbak. 23 dan lain sebagainya. 4E2 itu Belum ya? belum apalagi PPN atau Wow. pajak daerah. Iya, padahal kan di dunia industri kenyataannya kan memang banyak banget ya Mbak ya, pajak-pajak yang harus kita kuasai. Nah, karena ada kasus yang seperti itu, Mbak Sofi belajar akuntansi dan pajaknya itu selain di bangku perkuliahan, apakah ikut pelatihan lain kah atau gimana Mbak? Saya baru sadar akan pentingnya pajak itu karena waktu selesai skripsi, selesai sidang sambil nunggu yudisium kan itu saya coba apply lamaran Lamaran. kan di beberapa instansi gitu. Nah sempat saya itu ada tes tulis sama wawancara, dan itu bener-bener dipoinin sama bisa pajak gak kamu gitu. Oh, Dan jadi langsung ditodong, kamu bisa pajak nggak? Nah, dari pengalaman saya itu sambil nunggu wisuda, jadi saya memutuskan untuk mengikuti brevet Mbak di Cipta Sarana Cendekia. Oke, jadi selain di bangku perkuliahan, Mbak Sofi itu juga ikut brevet ya di Iya, Cipta Sarana Cendekia. Brevetnya A, B, sama C. Iya, benar, Oke. Mbak Sofi selain ikut brevetnya Cipta, itu ikut program magangnya juga nggak? Kan setahu saya kalau magang di Cipta itu memang salah satu fasilitas yang didapatkan untuk peserta brevetnya ya. Mbak Sofi ikut nggak?
Nah, kebetulan saya sekarang lagi mengikuti program tersebut, Mbak. Jadi saya mengambil fasilitas tersebut agar ilmu yang saya dapat di privat itu bisa saya implementasikan waktu saya magang sambil belajar juga. Kan di sini juga banyak mbak-mbak dan pengajar. Jadi saya kalau kebingungan bisa nanya mereka. Oke, jadi memang kalau ada kesulitan itu sudah langsung konsultasi sama instrukturnya gitu ya Mbak ya? Iya, benar. Oke, jadi teman-teman di brevetnya Cipta Sarana Cendekia itu juga punya fasilitas buat para pesertanya ya. Contohnya Mbak Sofi ini ambil kesempatan untuk magang di kantor konsultan pajak DRS Agus Sambodo dan rekan. Iya, Oke. benar. Nah, kemudian selama brevet ini Mbak Sofi diajarkan apa aja atau Mbak Sofi ini dapat apa aja sih dari brevetnya Cipta? Bisa diceritain nggak buat teman-teman nih? Kalau di brevet sendiri diajarkan banyak, Mbak. Ya, pajak daerah, pajak pusat. Jadi kita belajar juga PPh 21, 22, 23, 25, 4 ayat 2. Hampir insya Allah keseluruhan sih, Mbak. Sampai kita juga ada kelas pajak internasional juga. Dan juga ada tax planning gitu. Jadi memang lengkap banget ya Iya, Mbak ya lengkap. brevet di Cipta. Jadi memang banyak banget ilmu yang didapatkan dari brevet Cipta ya Mbak ya. Iya, benar banget. Nah. Apalagi di situ tuh ada prakteknya juga, Mbak. Jadi Oh, kita oke. ada praktek pengisian ISPT 21, orang pribadi sama badan juga. Terus kita juga diajarin siklus akuntansi mulai dari menjurnal Menjurnalan. sampai membuat faktur kayak gitu. Jadi lengkap lah siklus perusahaan itu yang kita belajar di situ. Oke. Jadi seberapa berguna Mbak? Salah. Jadi seberapa berguna Mbak ikut brevet di Cipta Sarana Cendekia buat planning ke depannya Mbak Sofi? Kalau menurut saya pribadi sangat berguna banget, Mbak. Oh, iya. Teman-teman dari jurusan akuntansi, entah setelah kuliah mau menekuni profesi apapun, auditor, accounting dan lain sebagainya, pastikan kalian belajar pajak dulu karena di pajak itu bagian dari akuntansi yang harus kalian punya skillnya kayak gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal brevet, Mbak Sofi ini menempuh brevet di Cipta selama berapa bulan, Mbak? Dan bisa diceritain nggak? Tentunya kan sebelum dapat sertifikat lulus brevet itu kan ada ujiannya. Nah, kira-kira kemarin gimana Mbak Sofi? Apakah menemukan kesulitan atau enggak ketika ujian brevet ABC Cipta Sarana Cendekia? Saya mengikuti brevet itu kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan insya Allah, Mbak. Nah, setelah itu ada ujiannya kan, ujian soal A, B, dan C itu brevet A, B, C gitu, Mbak. Nah, jujur saya sendiri ada kesulitan. Jadi saya sharing sama teman-teman yang sekelas waktu brevet itu, ini maksudnya apa ya soal ini. Jadi kayak gitu, Mbak. Jadi kita masih belajar membaca soal ini maksudnya itu kayak gimana gitu, sambil sharing sama teman-teman kayak gitu. Oke, jadi untuk ujiannya itu nggak langsung A, B, C, langsung satu kali itu nggak ya Mbak ya? Jadi di ini, soal A-nya sendiri, B-nya sendiri, C-nya sendiri gitu? Iya, dan kita dulu dikasih waktu kurang lebih seminggu, Mbak. Jadi memang dikasih 3 soal yang beda-beda, A sendiri, B sendiri, C sendiri gitu ya Mbak ya? Iya, benar. Dan itu waktunya cuma seminggu, terus dikumpulin. Oke, cuma seminggu. Nah, kemudian setelah terjun ke dunia akuntansi dan pajak, Mbak Sofi kan mulai ada gambaran nih kedepannya mau gimana. Terus apalagi kalau untuk konsentrasi belajar di akuntansi dan pajak itu sebagian besar ya goalsnya itu jadi auditor, kemudian konsultan pajak dan masih banyak lagi. Mbak Sofi gimana nih gambaran kedepannya? Apakah mau jadi auditor kah atau konsultan pajak? Jadi kalau saya dikasih kesempatan, insya Allah saya ingin mengikuti tes USKP, Mbak. Oke. Wah, tes USKP ya. USKP itu kepanjangannya ujian sertifikasi Konsultan pajak. konsultan pajak. Nah, ini Mbak Sofi sudah mulai mempersiapkan diri untuk ujian USKP ini ya, apalagi sudah bertitel S1 ya. Jadi tinggal ujian aja. Iya, insya Allah Oke. nunggu offline dulu kayaknya, Mbak. Oh iya. Nah, kalau mau ujian USKP dengan berbekal belajar pajak
dengan mengikuti brevet pajaknya Cipta, kira-kira sudah cukup nggak Mbak? Atau masih kurang lagi gitu? Sebenarnya sih kita kan dapat buku ya Mbak, terus juga kita diajarkan di situ. Kalau memang daya tangkap kita baik, insya Allah cukup sih Mbak. Tinggal kita melatih, belajar soal kayak gitu-gitu sih. Oke, apalagi udah ada praktiknya juga ya waktu brevet. Jadi mungkin untuk pengerjaan kasus pajaknya itu Masih memang perlu dilatih lagi. Oke. Nah, kemudian seberapa update Mbak ikut brevet ABC di Cipta Sarana Cendekia? Jadi kan kalau sekarang ini ada undang-undang HPP ya. Nah, kira-kira waktu brevet kemarin ada updatean pajak nggak? Gitu. Waktu saya ikut brevet di bulan Oktober sampai Desember itu udah dikasih tahu sih Mbak kalau ada undang-undang baru HPP itu yang mengubah beberapa aturan kayak tarif PPN, terus ketentuan natura dan lain sebagainya. Oke, jadi memang diberikan update pajak ya ketika mengikuti brevet ABC di Cipta Sarana Cendekia. Oke, karena pembahasannya udah banyak banget ya Mbak ya. Jadi sebenarnya saya tuh pengen mengulas lebih dalam lagi gimana dulu Mbak Sofi dari pendidikan SMA-nya itu IPA terus masuk akuntansi. Nah, untuk menutup pembahasan pada konten kali ini, saya mau dong Mbak Sofi menyampaikan pesan kepada teman-teman ya yang memang dulunya dari jurusan IPA terus tertarik kuliahnya tuh di jurusan akuntansi gitu. Silakan Mbak disampaikan biar teman-teman tambah semangat. Buat teman-teman yang ingin kuliah ngambil jurusan akuntansi atau jurusan apapun itu, pastikan kalian memikir matang-matang apa sih yang kalian suka dan tujuan setelah kuliah itu kalian mau ngapain. Nah, kalau udah dapat dua alasan itu, baru kalian tentukan jurusan yang kalian ambil. Dan kalau sudah di jurusan itu, jangan sampai menyerah. Karena semua jurusan pasti ada tingkat kesulitannya masing-masing, Iya, Mbak. betul. Sama sepertinya kehidupan pasti ada cobaan. Oke, jadi memang kalau mau mengambil jurusan yang tidak linier itu jangan patah semangat lah intinya gitu ya Mbak ya. Ingatlah sama tujuan di awal. Oke, mau ingat ngapain. tujuan di awal dan nikmatin prosesnya. Nah, Iya, gitu ya bener. Mbak ya. Oke, jadi karena sudah disampaikan pesan-pesan dari Mbak Sofi sebagai penutup pembahasan konten kali ini, saya sebelum menutup acara ini sangat berterima kasih kepada narasumber karena sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukannya ya Mbak ya. Oke teman-teman semuanya, karena sudah di penghujung acara pada konten kali ini, sebelum saya tutup, saya menyampaikan terima kasih yang sangat banyak kepada narasumber kita kali ini ya Mbak Sofi. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak ya, mungkin dengan materi yang lain yang sangat fresh dan juga bermanfaat banget buat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih sudah menonton konten kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe konten YouTube Cipta Sarana Cendekia, dan juga jangan lupa follow Instagram @ciptasaranacendekia karena di situ teman-teman bakal mengetahui banyak updatean pajak dan juga info-info lainnya tentunya. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.